Pagi ini, seorang ibu telah siap melakukan aktivitas. Langkah kaki yang renta mulai menyapa jalan-jalan kecil. Sinar matahari mengiringi dengan kehangatan, menggelitik kulit hingga peluh keluar lalu mengering. Seorang ibu ini bernama Pirni. Usianya yang sudah tergolong tua ini mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai buruh di kebun. Selama beberapa tahun belakangan, pekerjaan ini dilakukan. Selama itu pula, Bu Pirni bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain sebagai buruh, yang dilakukan hingga kini adalah bekerja di rumah para tetangga yang membutuhkan. Usia tua tak membuat Bu Pirni merasa lelah untuk menghentikan pekerjaan. Bu Pirni nyuci piring, bubuti suket, mboten diceluk nggih kula ki ambak mriku. Sedinten niku setengah hari nyambut damele. Mulai jam 6. Masule jam setengah 12 niku lho, pun wangsul. Tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Pirni. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorongnya bekerja sebagai buruh. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Tempatnya di kebun atau tempat dengan pepohonan rindang. Di kanan kiri juga rumah-rumah dengan jalan sempit yang dilalui. Jarak yang ditempuh dari rumah menuju lokasi pun cukup jauh. Hanya dengan membawa peralatan seadanya di tangan dan semangat renta itu tak pernah berhenti, walau untuk sekedar mengatur nafas yang mulai tak teratur. Pabrik mboten saged. Nggih mboten dilebetaken polanipun tuwek. Perjalanan kami untuk mencari seorang pekerja keras mengantarkan langkah menuju di mana Bu Pirni bekerja. Sejenak melihatnya bekerja membuat langkah kami terhenti. Ibu, ngapain Bu? Oke. Udah jam berapa nih? Oh, jam 1. Jam 1 siang-siang gitu ya Bu ya? Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Pirni terus bekerja sebagai buruh. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok. Ibu, saya boleh coba? Caranya gimana caranya? Panas menjadi sahabat. Hanya saat hujan datang saja yang membuat jantungnya berdegup keras. Tapi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, batang tebu terus dibersihkan. Walau duri-duri kecil sering melukai. Kap. Jadi damel nedha. Sedintene nggih namung sekawan dosa nggih. 3 dosa mboten mesti. Nggih, ben dinten niku.
Tangan-tangan yang terlihat sangat pekerja keras terlihat terus bergerak dan membersihkan daun-daun liar di kebun tebu. Jemarinya sangat terampil dan mengenal betul bagian yang harus dibersihkan. Ibu mau kerjain bersih-bersih rumput di mana? Sana. Ayo, Bu. Sana ya, Bu ya? Udah lama Ibu tinggal sini, Bu? Begitulah, Ibu tinggal daerah sini? dengan Tinggal di daerah menggunakan sisa tenaganya, Bu Pirni bekerja sebagai buruh. Seringkali penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain, karena hasil yang didapat hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan sederhana. Gaji berapa? Maaf Ibu, kalau boleh saya tahu berapa? 200. 200.000. Ya. Itu kerjanya langsung hari itu dibayar atau per bulan? Seminggu. Oh, seminggu 200. Soten nggih mboten balik nggih ten griya. Nyambi niku wau ten griyane Mbak Yu, nggih nyuci piring, nyapu-nyapu ngoten kula niku. Oh Ibu, ini rumahnya Ibu siapa tadi? Mbak saya. Oh, ini Ibu apa? Setiap hari ke sini Ibu, bersih-bersih di sini. Ya. Ini Bu, biar saya bantu. Seringkali hasil yang didapat Piring. sebagai buruh di kebun habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Bu Pirni meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Biasa Ibu datang sini siang, pagi, sore? Iya. Sore. Setiap sore ke sini. Walaupun sekarang ini banyak buruh yang lebih muda, tidak membuat Bu Pirni merasa khawatir. Kerja gini Bu. Baginya, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan akan terus memanfaatkan yang ada di sekitar. Bu Pirni merasa tidak tersaingi. Kesabaran darinya inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang, mereka membantu, walaupun dengan hal-hal kecil. Ngrencangi Mbak Yu kula ten pabrik gandum. Nek nenten kumbahan kula tuaken mungkin nek mendung nggih kula lebetaken kumbahane ngoten tok. Nggih disukani. Nek nyukani niku nggih kali dosa nggih gang 11 mboten mesti. Ibu lipat-lipat baju di sini juga Bu. Ini nggak disetrika dulu Bu. Ya baju lepit-lepit saja. Kalau kayak gini Bu, lipat-lipat baju digaji juga. Ibu dibayar juga? Enggak, seikhlasnya aja Bu. Kenyang. Saya nyadar sendiri makan sendiri. Makan di sini. Oh, berarti bayarannya kalau untuk lipat-lipat sini makan di sini itu aja ya Bu ya. Ya. Terus kalau misalnya ini Bu, Bapak, Ibu pulang juga masak untuk Bapak atau gimana? Kalau Bapak selesai kerja? Jadi suka nyotro sama jojo. Jadi jojo bapake. Ya nenten mriki nggih. Ngetokaken kumbahan kali nyuci piring. Ampun ngoten nggih. Lebetaken kumbahan barang nyapu-nyapu. Cekap, didamel cekap nggih cekap, didamel mboten nggih mboten, Pak.
Udah selesai nih, Bu? Udah. Pindah kalau gitu ya ke bersih-bersih rumput. Oh, iya. Bu Pirni adalah salah satu orang yang mencoba menjawab kesulitan hidup dengan pekerjaan sebagai buruh, sehingga hasilnya bisa dijadikan untuk keperluan sehari-hari. Banyak dari mereka yang tidak dapat bertahan lama, bukan karena tidak tersedianya tempat bekerja, melainkan hasil yang didapat hanya seadanya. Kalaupun mampu bertahan, mereka harus mempunyai persediaan cukup untuk hidup sehari-hari. Ini suami kula niku lek bantu namung kedhik. Polane yugane enten sing sekolah ten SMP, sing setunggal niku balak-balik sakit. Walaupun hanya sebagai buruh, Bu Pirni terus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika merasakan lelah. Ketika harga-harga mulai melambung, juga ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan semangat dan kesabaran, juga harapan besar ketika berada di kebun. Pekerjaan lain yang dilakukan setelah semua selesai adalah mencari kayu bakar untuk kebutuhan memasak. Tetapi tidak setiap hari dilakukan, karena sebelumnya persediaan kayu sedikit tersedia, walaupun jumlahnya tidak banyak. Hanya waktu-waktu tertentu saja mencari kayu dilakukan. Nggih mboten mesti. Sing kula tekule nggih niku ngrijiki suket. Kali nyuci piring ten ngirani Mbak Yu kula, ngoten lho. Tempat mencari kayu adalah sebuah kebun agak jauh dari rumah. Di kebun inilah Bu Pirni mencari serta mengumpulkan atau membersihkan kayu-kayu yang ada. Jika beruntung, kayu-kayu banyak didapat. Jika tidak, hanya ranting-ranting kecil saja yang dapat dibawa. Bu, ini biasa nih angkat-angkat kayak gini, nggak capek? Enggak, Nggak biasa ya? biasa. Loh, ini Bu, ini tadi kena apa Bu? Satu Oh, kena bambu tadi ya? bambu. Ini udah biasa nih Bu, kena kayak gini Bu. Ya, Darah loh Bu. darah. Nggak apa-apa nih Bu, kayak Nggak gini nih. apa-apa. Ini tahu di mana Bu? Di mana? Di sini. Sini. Oh, ini rumah Ibu. Ya, Tinggal sama siapa di rumah Bu? tinggal sendirian. Sendiri aja? Bapak? Bapak keluar. Oh, berarti berdua di sini rumah ya sama Bapak ya. Dua. Ini mau ngapain habis ini Bu? Tadi udah ambil kayu, mau masak. Ya, Di mana dapurnya Bu? Boleh lihat nggak Bu dapurnya? boleh.
kayu-kayu tadi dimasukin di sini ya Bu ya? Ya, Ini pakai minyak tanah nggak Bu? enggak. Oh, terus nyalainnya gimana Bu? Ini. Oh, pakai ini. Setelah tiba di rumah, Bu Pirni mulai mempersiapkan kebutuhan lainnya. Hanya sekedar memasak makanan sederhana dengan peralatan sederhana. Saya keluar dulu ya Bu ya. Oh iya. Nanti saya kembali lagi Bu, lanjut aja. Ya, seperti inilah keadaan rumah Bu Pirni. Rumah kecil sederhana dengan peralatan sangat sederhana. Dinding yang masih terbuat dari bambu, juga lantai beralaskan tanah. Bahkan untuk memasak pun, Bu Pirni harus tertutup dengan asap dari kayu yang terbakar. Bu, tadi udah selesai masaknya? Bisa. Ya, Bu makasih banyak ya. Hari ini udah Ibu kasih pelajaran berharga buat saya. Ibu udah izinin saya buat bantuin Ibu ngeroges, temenin Ibu bersih-bersih halaman, nyari kayu juga, cuci piring. Saya jujur Bu, Oke. saya nggak biasa sebenarnya kerja-kerja seperti itu. Tapi dari Ibu tuh saya ngelihat bahwa Ibu ini adalah seorang wanita yang benar-benar bekerja keras, mencari nafkah. Dan ketika saya datang ke rumah Ibu izinin saya masuk. Saya sangat merasa berterima kasih sekali Bu. Karena saya yang baru kenal Ibu, tapi Ibu menyambut saya dengan sangat baik sekali. Semoga Ibu terus bisa bekerja dengan baik, sehat-sehat. Dan ini juga ada Bu, sedikit pemberian dari pemirsa Dama TV untuk Ibu. Semoga bisa bermanfaat ya Ibu ya. Dan ini juga ada tambahan Ibu, bisa Ibu terima. Semoga bisa bantu Ibu. Iya, Ibu. Iya Ibu. Gak masalah Ibu. Ya udah Bu, saya mau pamit pulang dan semoga Ibu baik-baik aja di rumah ya Bu ya. Salam aja buat Bapak ntar. Mari Bu. Saya pamit dulu Ibu. Mari. Mari Bu. Ini adalah sebuah kisah kecil, kisah dari sang pekerja keras yang selalu berjuang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan setiap manusia, agar dapat terus bernafas dengan lega, walau mampu menghirup sedikit. Hanya harapanlah yang terus menemani berjuang, harapan yang menemani dengan keindahannya. Mungkin esok, lusa, ataupun nanti akan terwujud. Kisah seorang buruh, kisah Bu Pirni.